Ya, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya yang terkait dengan iklim. Kalau pengertian iklim kita sudah pelajari ya di pertemuan sebelumnya, begitu pula dengan bedanya dia dengan cuaca. Nah, kalau data kan kemarin kalau parameternya sama ya dengan cuaca, salah satunya ada parameter suhu atau temperatur. Nah, hari ini saya akan mau bahas dulu nih terkait kenaikan temperatur yang ada di dunia. Jadi ini sebenarnya berawal dari 800.000 tahun. Ini BC itu before Christ ya, berarti sebelum Masehi. Di sana pendahulu kita gitu ya, manusia purba itu punya impact yang sangat kecil gitu ya terhadap lingkungan yang masih natural. Nah, di sana si laut masih punya gitu ya pengaturan terkait penyerapan karbon yang lebih besar di saat itu. Jadi memang laut itu salah satu pool karbon yang terbesar gitu ya. Pada saat itu sih masih iya. Kemudian pada 14.000 tahun sebelum Masehi, di sana sudah mulai ada aktivitas berburu dan juga bertani. Nah, biasanya kan memang kita sebut aktivitas ini sebagai farming ya. Jadi ini adalah salah satu kegiatan atau aktivitas awal di saat manusia dulu itu berkembang gitu. Nah, kita sebut dengan masa ancient civilization. Nah, khususnya misalnya gitu ya, contohnya di sini dia terjadi di Irak gitu ya. Jadi memang di sana benar-benar aktivitas utamanya adalah berburu dan bertani. Mereka menanam tanaman gitu ya untuk mereka sendiri gitu, untuk pakan ternak juga. Hingga pada 3.500 sebelum Masehi, mereka gitu ya sudah mulai menemukan atau menginvensi sesuatu, yaitu kita kenal dengan roda gitu ya. Tapi rodanya pada saat itu ya masih zaman batu ya, dari batu gitu. Di sana mereka menggunakan ini untuk mengangkut barang-barang berat gitu ya, dengan menggunakan kerbau gitu ya. Nah, di sini mereka pada saat itu gitu ya sudah mulai gitu menyumbang emisi gas rumah kaca, khususnya karbon dioksida yang kita bahas di sini. Khususnya 23% yang ada di sana itu sebagian besar berasal dari transportasi. Nah, pada tahun 1750 gitu ya di Eropa Barat itu sudah masuk ke masa mekanisasi, di mana mereka sudah menggunakan batu bara sebagai bahan bakarnya. Nah, pada beberapa dekade metode baru terkait dengan industri kimia, kemudian bahan bakar uap dan juga berbagai alat-alat mesin lainnya itu sudah mulai mereplace gitu ya tools yang sebelumnya sifatnya adalah handmade, menggunakan tenaga manusia, itu diubah ke mesin pada saat itu. Jadi sehingga pada zaman itu gitu ya polusi sudah mulai nih gitu ya, emisinya sudah terkait dengan aktivitas manusia yang ada di zaman itu. Pada tahun 1781 James Watt di Inggris itu bahkan mematenkan teknologi mesin uap. Nah, kemudian gitu ya diproduksi secara terus menerus gitu ya. Di sini adalah step utama sebelum revolusi industri, di mana mereka sudah mulai menggunakan kendaraan yang bertraksi dan juga kereta lokomotif untuk beroperasi gitu ya. Di sana mereka meningkatkan jumlah kebutuhan kargo, batu bara gitu ya, sehingga ya mau nggak mau pastinya emisi karbon dioksida di saat itu naik. Jadi sebenarnya kalau kalian amati di bawah ini gitu ya, ini adalah kurva di mana posisi CO2-nya. Jadi kalau kita lihat, kita back tadi ya dari yang saya ceritakan gitu kan, ini di awalnya, jadi awalnya adalah ini gitu.
kemudian dia mulai bergerak gitu ya, sampai 1750 dia di titik itu, terus naik lagi ya kan, di 1781 di tulisan yang ada keterangan you are here gitu. Kemudian pada tahun 1824 dia naik lagi sedikit ya emisi karbon dioksida. Di sana memang ada Joseph Fourier gitu ya, dan juga John Tyndall and Svante Arrhenius yang sudah mulai ngomongin nih terkait peningkatan emisi, kemudian ngomongin juga heat traps gara-gara adanya gas rumah kaca gitu kan. Nah, gas rumah kaca ini juga terpengaruh karena adanya penggunaan bahan bakar fosil dan juga ada deforestation. Ini mereka udah ngomongin terkait ini yang sebenarnya terkait dengan fenomena global warming. Jadi ya pada saat ini pada tahun 1824 mereka sudah paham betul bahwa karbon dioksida adalah salah satu gas rumah kaca yang paling penting dalam hal ini. Kemudian tahun 1850 mereka sudah mulai bertemu nih dengan bentuk emas yang baru. Emas dalam kata lain ya, mereka menganggap bahwa minyak dalam hal ini adalah bentuk emas yang baru, sumber kemakmuran yang baru pada tahun 1850-an gitu. Jadi mereka sudah mulai menggunakan oil gitu ya, minyak sebagai bahan bakar dan juga sebagai material bahan baku gitu ya untuk berbagai proses industri. Nah, di sini mereka sudah mulai mengeksploitasi gitu ya sumber daya minyak ini, baik dari perusahaan yang sifatnya nasional maupun internasional. Hingga akhir dari abad ini gitu terhitung bahwa sepertiga dari global carbon dioxide emission itu dari akibat penggunaan bahan bakar minyak ini gitu. Pada tahun 1880-an mereka sudah mulai mengetahui gimana caranya sih mewadahi bahan baku, dalam hal ini adalah gas ya, sebagai salah satu bahan bakar. Jadi mereka sudah mulai bikin tabung-tabung gas gitu. Nah, kemudian tahun 1908 bahkan T. Ford gitu ya, dia sudah mulai memproduksi secara massal mobil, walaupun mobilnya beda dengan mobil sekarang, tapi awal-awalnya Ford di US itu bikin mobil ya tahun ini. Nah, lebih dari 1 abad setelahnya gitu ya, orang-orang udah mulai punya mobil gitu ya. Jadinya transportasi di jalan ini dia menyumbang sekarang ini 17% dari seluruh total emisi karbon dioksida. Per tahun 1950-an gitu ya, di sana karena mereka udah mulai bertemu dengan yang namanya pesawat terbang gitu, di sana ada banyak banget orang yang sudah mulai senang pakai pesawat terbang untuk bepergian, sehingga aviation penerbangan saat ini gitu ya sebenarnya menyumbang 3% dari total emisi kita. Pada 1970-an di sana juga sudah mulai tuh kenalan sama transportasi kendaraan bermotor gitu ya. Nah, di sini yang menyebabkan emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi ini terus-menerus bertambah gitu ya daripada sektor energi lainnya gitu. Dan biasanya ini masih bergantung pada suplai petroleum ataupun bahan bakar minyak lainnya. Nah, di tahun 1990-an ini mulai muncul First Assessment Report dari Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC. Udah ngomongin emisi, kemudian dampaknya terhadap kita. Nah, emisi ini berasal dari aktivitas manusia gitu kan. Ini udah mulai ngomongin tentang itu, dan kalau kita bandingkan sebenarnya posisinya kan di sini ya, dan ini adalah awalnya, jadi udah naik gitu. Tahun 2000-an ada urbanisasi, penggunaan energi besar-besaran gitu ya, sehingga makin naik lagi nih jumlah emisinya.
selain itu juga kan sebenarnya jumlah populasi juga meningkat ya, sehingga gitu ya, ini gambarannya nih. Kalau misalnya ini adalah akumulasi karbon dioksida sepanjang sejarah manusia itu hidup. Nah, kalau kita lihat 1870 tuh nyumbang segini nih, sebagian kecil banget ya. Nah, bandingkan dengan tahun 2010. Jadi 2010 bisa nyumbang segini sendiri. Jadi memang sumbangan kita terhadap emisi gas rumah kaca global, khususnya CO2, itu sangat tinggi, meningkat gitu ya di akhir-akhir ini. Nah, sebagian besar dari land use change, coal, oil gitu ya, lainnya gas dan sebagainya. Nah, ini adalah gambaran terkait efek rumah kaca. Kalian kan sering banget dengar efek rumah kaca, Bu. Nah, itu sebenarnya gitu ya, jangan sampai anak TL berpikir bahwa ini beneran rumah kaca yang buat nanem tanaman gitu ya. Tidak, tapi kita mencoba ilmuwan itu pakai istilah ini karena memang ada heat trap yang terjadi di rumah kaca yang beneran, dan coba menjelaskan fenomena yang terjadi di bumi, di atmosfer itu juga terjadi heat trap juga gitu ya di atmosfer, yang kurang lebih sama dengan yang ada di rumah kaca. Nah, di sini sebenarnya kan kalau kita pelajari gitu ya, suhu bumi gitu kan sebenarnya adalah kesetimbangan antara energi yang masuk ke bumi, berarti kan dari matahari ya, dalam bentuk radiasi matahari, dan energi yang meninggalkan bumi keluar angkasa. Sekitar setengah dari radiasi matahari yang masuk ke bumi. Jadi suhu bumi ini adalah neto dari yang masuk gitu ya, dikurangi yang keluar. Nah, yang masuk dari mana? Yang masuk ya dari matahari dong, radiasi matahari. Dia kan masuk. Nah, yang masuk itu sekitar setengah dari radiasi matahari yang masuk ke bumi dan atmosfernya itu langsung diserap ke permukaan bumi, dan separuh lainnya itu kan diserap lagi oleh atmosfer atau dipantulkan kembali ke angkasa oleh awan-awan, kemudian partikel-partikel kecil, salju, es, gurun yang ada di permukaan bumi. Jadi 50-50. Nah, bagian dari energi yang diserap di permukaan bumi ini juga akan dipancarkan kembali atau masuk kembali ke atmosfer dan ruang angkasa gitu ya, dalam bentuk energi panas. Nah, suhu yang kita rasakan adalah ukuran energi panas ini gitu. Jadi yang tadi 50% dikurangi, 50% yang masuk tadi diserap ya, dikurangi dengan yang dia ini kan keluarkan lagi ya. Sisanya itu yang ada di sini, itulah suhu yang kita rasakan gitu. Nah, di atmosfer tidak semua radiasi termal yang dipancarkan bumi itu mencapai luar angkasa. Sebagian besar sebagian diserap dan dipantulkan kembali ke permukaan bumi oleh molekul gas rumah kaca. Jadi yang ini udah dibalikin nih sama dia, tapi nggak semuanya ke arah sini karena ada gas rumah kaca, sebagian balik lagi. Dan juga selain gas rumah kaca juga efek dari awan gitu ya. Jadi gas rumah kaca dan awan inilah yang menimbulkan efek rumah kaca, sehingga mengarahkan rata-rata global suhu global itu sekitar 14 derajat Celcius, jauh di atas kalau misalnya kita nggak punya efek gas rumah kaca. Jadi ini sebenarnya bagus ya. Kalau nggak ada gas rumah kaca sama awan yang menimbulkan fenomena efek rumah kaca, suhu kita mungkin minus 19 derajat Celcius gitu. Konsentrasi beberapa gas rumah kaca yang dimaksud adalah salah satunya adalah karbon dioksida ya. Yang tadi kita bahas sebelumnya secara signifikan dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Nah, dua gas yang paling melimpah di atmosfer ini selain gas karbon dioksida juga ada nitrogen dan oksigen. Namun hampir tidak menimbulkan efek rumah kaca. Sebaliknya, efek rumah kaca berasal dari molekul yang lebih kompleks dan jauh lebih jarang. Misalnya, uap air adalah gas rumah kaca yang paling penting dan karbon dioksida adalah yang terpenting kedua. Metana, kemudian nitrogen oksida, ozon, dan beberapa
gas lainnya adalah yang jumlahnya kecil tapi juga berkontribusi pada efek rumah kaca gitu. Jadi semoga kalian paham ya dengan efek gas rumah kaca ini, dan sebagai anak TL kalian harus bisa menjelaskan itu. Nah, kalau kita tadi melihat gitu ya perkembangan aktivitas manusia, kalau kita biarin aja gitu ya, kita bisa memprediksi bahwa temperatur kita tuh akan naik nih hingga 3,2 derajat Celcius atau bahkan sampai 5,4 derajat Celcius. Itu kalau kita tidak melakukan apa-apa. If there is no mitigation effort. Kalau kita ya udah biarin aja. Ini namanya adalah mekanisme BAU atau business as usual. Karena kita biarin aja bisnis berjalan sebagaimana mestinya, kayak biasanya gitu ya. Tapi apakah hal ini apa-apa atau nggak apa-apa? Jadi kalau misalnya kita biarin kan tadi suhunya naik hingga 3,2 derajat atau bahkan 5,4 derajat Celcius. Sebenarnya ini apa-apa ya, karena dia akan berdampak ke yang paling terlihat baik ke laut, ke daratan kita maupun ke atmosfer kita. Ke laut misalnya akan terjadi kenaikan tinggi muka air laut. Kenapa? Karena ya es yang ada di kutub akan mencair. Nah, pencairnya air kemana? Kan juga ke laut juga ya, sehingga meningkatkan tinggi muka air laut. Kemudian di sana juga terjadi kematian karang yang menyebar luas karena adanya pengasaman laut, kemudian perairan yang lebih hangat, terus juga kenaikan permukaan air laut juga sih gitu, yang pada akhirnya juga merusak karang. Kemudian Arctic Sea gitu ya, juga kan tadi saya juga bilang karena panas tadi ya menghilang esnya. Di daratan shrinkingnya permafrost. Permafrost itu adalah bagian jadi di bawah tanah itu kan ada komponen kelembapan tanah dan itu membeku. Kita sebut sebagai permafrost. Nah, permafrost ini kalau dia mencair itu dapat menghasilkan jumlah emisi yang setara dengan emisi dari deforestasi historis. Nah, tapi ya karena memang kan si air ini dia juga menjerembab, sequest the carbon, dia juga nyimpen karbon begitu. Jadi ketika dia cair ya sudah, dia akan lepas karbon yang terikat padanya. Kemudian pastinya ketika temperatur meningkat akan terjadi efek pada produktivitas tanaman kita gitu ya, berpengaruh pada suplai pangan. Kemudian mungkin akan ada terjadi kepunahan pada spesies-spesies utama. Kemudian juga vegetasi akan mengalami kekurangan efisiensi atau efisiensi dia dalam remove CO2 untuk berfotosintesis tuh akan berkurang. Sama kayak kita, kalau kita kepanasan kita akan ngos-ngosan ya, sama dengan tanaman gitu. Mereka juga butuh suhu yang menunjang mereka metabolisme gitu. Kemudian di atmosfer akan mungkin terjadi heat wave, gelombang panas gitu ya, yang intensitasnya akan meningkat. Kemudian juga kita juga akan mengalami pola hujan yang makin nggak jelas gitu ya, kita nggak tahu kapan awal musim hujan gitu. Ini sebenarnya sudah terjadi ya, kita biasanya kan yang namanya musim hujan kalau zaman dulu itu terjadi berber gitu, September, Oktober, November, Desember, tapi buktinya hingga sekarang belum ada hujan gitu. Kemudian kemungkinan terjadi extreme precipitation event, jadi dia kejadian hujannya itu mungkin akan semakin jarang, tapi sekalinya hujan intensitasnya sangat besar. Justru yang kayak gini ini dia berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi yang lebih besar dibandingkan dengan kalau intensitasnya biasa begitu. Jadi harapan kita melalui mata kuliah ini sebenarnya kita ingin melakukan usaha di mana kita ingin kenaikan suhu itu mbok ya jangan sebesar ini tadi ya, jangan 3,2 sampai 5,4 gitu. Ya paling tidak 1,5 derajat Celcius atau 2 derajat Celcius. Loh, kan tidak terlalu jauh, Bu. Ya kan? Sama-sama naik, ya nggak apa-apa. Tapi gitu ya.
Kalau kita bisa menurunkan itu gitu ya, kita bandingkan antara 1,5 dan 2 derajat Celcius aja deh. Dia kalau kenaikan suhunya adalah 1,5 derajat Celcius, kenaikan intensitas terjadinya gelombang panas itu terjadi setiap 1,1 bulan kalau peningkatan temperaturnya hanya 1,5. Sementara kalau 2 derajat ya setiap 1,5 bulan gitu. Ini ya gitu. Ini penurunan, sorry. Jadi dia akan lebih sering terjadi pada saat 2 derajat Celcius begitu ya. Kurang lebih. Sebentar. Oh sorry, bukan setiap. Kalau heat wave itu panjangnya. Jadi panjang dari ini pemanasan. Jadi kalau misalnya kita cuma naik 1,5 derajat Celcius, terjadi gelombang panas tuh ya paling nggak sampai 1 bulanan lah. Tapi kalau 2 derajat Celcius sampai 1,5 bulan. Kemudian ketersediaan dari fresh water gitu ya akan lebih meningkat gitu kan. Tapi kalau misalnya 1,5 derajat Celcius gitu kan, dia mungkin akan terjadi penurunan ketersediaan fresh water tuh 9%. Tapi kalau 2 derajat penurunannya hingga 17%. Heavy rainfall terjadinya gitu ya akan meningkat sebanyak 5% kalau suhunya naik 1,5 derajat Celcius. Kalau 2 derajat Celcius dia 7%. Dan seterusnya. Hingga ini nih yang paling kelihatan yang sering kita bahas ya. Sea level rise, peningkatan tinggi muka air pada tahun 2100 kita bandingkan dengan tahun 2000. Kalau kita naiknya 1,5 derajat Celcius, naiknya 40 cm nih. Kalau 2 derajat Celcius, dia naiknya 50 cm. Jadi efeknya cukup signifikan ya kalau kita bisa menurunkan kemungkinan terjadinya kenaikan suhu gitu. Dan ini yang sering kali dibingungin nih sama orang-orang. Saya kemarin habis ngedadar juga dan Kak kelas pun tidak bisa membedakan ini. Jadi ada fenomena pemanasan global, ada fenomena perubahan iklim. Keduanya sama atau beda? Jawabannya adalah beda. Kalau kita ngomongin pemanasan global, maka kita akan membicarakan terkait fenomena pemanasan suhu di permukaan bumi gitu ya, berdasarkan rata-rata temperaturnya yang ada gitu. Jadi kaitannya dengan temperatur. Tapi kalau climate change kita ngomongin parameter-parameter lainnya juga, tidak hanya temperatur tapi mungkin humidity, rainfall gitu ya, wind, berbagai parameter iklim lainnya gitu. Bagaimana dia berubah karakteristiknya. Misalnya hujan tadi intensitasnya yang sangat tinggi cenderung meningkat misalnya. Itu kan juga tanda-tanda climate change begitu. Jadi hal ini memang sudah diamati ya oleh ilmuwan sejak awal abad ke-20 terkait perubahan iklim ini. Yang sebenarnya ada yang berpendapat bahwa ini adalah hal yang alami terjadi gitu. Tapi bukti-bukti yang ada juga menyatakan ini akibat adanya aktivitas manusia juga gitu. Nah selanjutnya ini ada presentasi dari WRI Indonesia terkait dengan krisis iklim. Jadi fenomena perubahan iklim ini ada yang menyatakan sekarang istilahnya ganti sebenarnya, bukan lagi perubahan iklim tapi krisis iklim. Silakan diikuti presentasinya gitu ya, langsung saja dari menit ke 6.12 sampai ke 29.60 saja. Linknya akan saya taruh di Google Classroom. Semoga pertemuan terkait atmosfer dan iklim ini membuka pengetahuan yang baru ya bagi kalian. Jangan lupa diisi bukti kehadirannya. Selanjutnya saya juga mengepost terkait pertemuan ketiga. Silahkan diikuti walaupun tidak ada bukti kehadiran, tapi tetap kalian harus memahami terkait materi tersebut. Terima kasih, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.